Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Kicau Mamugari. Guys, nggak berasa nih ya guys, udah 1 bulan lebih yang namanya aku konsisten berusaha untuk ngebangun channel YouTube Mamugari ini. Aku berterima kasih banget yang udah support channel YouTube aku ini, bagi yang udah subscribe, udah like, bahkan sampai udah share video YouTube aku ini. Makasih banget support kalian. Bener-bener aku tuh berharap channel YouTube aku ini bisa lebih berkembang baik ke depannya, dalam arti bisa lebih banyak memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian dan sharing pengalaman yang tentunya juga bisa bermanfaat bagi kamu yang bercita-cita atau tertarik dengan dunia pramugari, atau cuma sekedar kepo-kepo aja, boleh banget guys. Yang penting jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya ya guys. Jadi guys, beberapa waktu belakangan ini ada yang DM aku di Instagram, bahkan komen di YouTube channel aku ini untuk tahu gimana sih proses pada saat awal aku apply di maskapai tempat aku bekerja. Kalau misalnya aku pribadi, aku sebenarnya jarang banget yang namanya ceritain gimana proses awal aku bisa sampai bener-bener keterima di maskapai aku itu. Karena apa? Karena ya memang sebenarnya dibilang peristiwanya itu terjadinya tuh kayak begitu aja guys. Dalam arti itu apa ya? Bener-bener semuanya itu terjadi kayak di luar apa ya, di luar perkiraan. Kayak aku tuh juga sebenarnya tuh nggak pernah yang namanya ngebayangin aku bisa bekerja menjadi seorang cabin crew atau seorang flight attendant. Jadi bener-bener kayak nggak nyangka aja kalau misalnya semua perjalanan itu udah aku laluin guys. Kalau misalnya untuk prosesnya sendiri ya guys, jujur untuk proses seleksinya itu nggak jauh berbeda ya guys di tahun 2005 saat itu dengan 3 tahun belakangan ini, dimana perusahaan aku kembali merekrut orang Indonesia. Jadi itu aku inget banget dulu ya guys ya, tahun 2005 aku tuh bener-bener yang namanya nggak nyangka atau punya apa ya, punya planning untuk yang namanya bisa menjadi seorang pramugari guys. Jadi awalnya itu tahun 2005 itu aku tuh sebenarnya masih kuliah ya guys. Aku tuh masih kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Depok itu, di Margonda. Lalu sebenarnya tahun 2005 itu aku sama sekali nggak kepikiran kalau aku tuh yang namanya ingin bekerja guys. Bukannya dalam arti bekerja sampai sejauh ini ya guys. Jadi aku inget banget dulu ya tahun 2005, dimana tuh saat itu teman-teman aku tuh lagi yang namanya heboh untuk namanya tuh punya uang jajan sendiri, atau dalam arti beberapa teman dekat aku tuh pada saat itu kan yang namanya jadi kayak private teacher gitu loh guys. Jadi mereka tuh kayak lagi innya untuk yang jadi namanya private teacher untuk anak-anak SD, SMP. Jadi kayaknya aku tuh kayak ngerasa, aduh aku juga pengen dong yang namanya punya uang sendiri, dalam arti menghasilkan sesuatu untuk diri aku sendiri tanpa harus yang namanya minta dari orang tua aku. Jadi tuh aku bener-bener terinspirasi sama beberapa teman dekat aku saat itu yang kayaknya tuh mereka, wow mereka tuh kece banget sih bisa yang namanya menghasilkan uang sendiri untuk jajan mereka tanpa harus minta dari orang tua mereka. Nah, lalu ya guys, tahun 2005 itu aku inget banget, aku juga sempet sih yang namanya apply untuk yang namanya jadi private teacher itu ya guys. Eh, Lalu nggak lama aku tuh sempat yang namanya lihat gitu guys di koran. Dulu zamannya belum ada internet kayaknya dulu belum ada kali ya guys sih. Apa sudah ada tapi mahal banget. Aku tuh lupa banget yang namanya tahun 2005 itu kayak gimana. Cuman yang jelas kayaknya handphone aku tuh juga belum ada internet ya guys. Kayak masih handphone jadul-jadul gitu deh, Nokia jadul zaman bahala itu. Jadi ya guys, aku tuh kayak masih inget banget di tahun 2005 itu aku tuh lagi seneng-seneng yang namanya lihat job vacancy di beberapa koran terkemuka di zamannya. Nah pada saat itu tuh aku inget banget ada yang namanya job vacancy as apa ya namanya ya, di sebuah perusahaan kayak travel tour gitu sebagai seorang akuntan.
Aku inget banget dimana pada saat itu aku kesana bareng sama temen aku. Mereka tuh kayak nganterin aku gitu buat interview di sana. Terus pas aku lagi interview itu mereka tuh kayak yang underestimate aku gitu guys, kayak yang bilang katanya aku tuh masih terlalu kecil, jadi kayaknya aku tuh belum pantas banget untuk yang namanya mengisi lowongan pekerjaan di travel agency itu. Padahal untuk yang namanya kriteria umurnya itu sih udah masuk, cuman kayaknya mungkin they just didn't like my personal or apa ya, kayak mungkin mereka belum tertarik aja sama yang namanya CV aku pada saat itu. Jadinya saat aku yang kayak namanya di reject itu tuh aku kayak bener-bener down gitu, kayak ngerasa waduh, aku di reject, kayak ngerasa langsung sedih, kayak langsung underestimate diri aku sendiri gitu guys, kayak ngerasa kita itu nggak capable buat yang namanya bekerja. Jadi itu sempat yang namanya bikin aku down. Terus ya udahlah, akhirnya aku mencoba untuk melupakan interview pertama yang pernah aku jalani itu. Terus aku curhat dong sama mama aku bilang aku nih abis yang namanya interview di suatu perusahaan travel agency sebagai seorang akuntan, tapi aku di reject karena mereka bilang aku masih terlalu kecil. Oke, and then ibu aku tuh bilang ya udah, belum rezeki. Terus aku mencoba untuk yang namanya move on, dan aku ya udah, aku tunggu deh yang namanya panggilan sebagai private teacher di tempat teman aku bekerja itu. Yang lebih serunya tuh pada saat itu mama aku yang justru ngasih tahu aku untuk yang namanya mencoba apply sebagai seorang pramugari di maskapai penerbangan aku sekarang. Jadi itu aku bener-bener sebenarnya nggak pernah terfikir sama aku untuk yang namanya menjadi pramugari, karena aku sendiri aja tuh nggak pernah yang namanya membayangkan diri aku untuk menjadi seorang pramugari guys. Kayaknya tuh jauh banget deh sama yang namanya apa ya, sama sekali aku nggak yang terfikir kalau misalnya aku bekerja sebagai seorang pramugari. Karena jujur pada saat itu aku merasa aku tuh nggak cakep, aku tuh nggak cantik, I'm not a fashionable one. Terus jadi kayak misalnya ya pokoknya ngerasa yang jadi pramugari itu kan harus cantik, harus tinggi, harus langsing, harus luwes. Wah pokoknya banyak hal deh guys. Jadi kayaknya aku ngerasa nggak mungkin banget aku yang namanya mencoba untuk menjadi seorang pramugari. Jadi tuh papa aku kayak bilang sama aku, udah nggak apa-apa dicoba aja. Jadi dengan adanya proses interview itu kamu jadi lebih banyak belajar kayak apa sih proses interview. Terlebih lagi perusahaan yang pada saat itu membuka lowongan ada perusahaan penerbangan asing atau internasional. Aku sendiri pada awalnya itu bener-bener nggak tahu yang namanya maskapai aku ini. Jadi aku bener-bener ngeblank, aku sama sekali nggak tahu yang namanya Saudi Arabian Airlines pada saat itu. Jadi nggak ada informasi sedikit pun, dan dalam arti aku bener-bener nggak kenal siapapun yang bekerja di perusahaan maskapai itu sebelumnya guys. Jadi aku bener-bener dari zero, bener-bener yang sama sekali nggak tahu apa-apa guys, bener-bener nggak ada informasi, aku nggak tahu itu perusahaan ada di mana, atau bahkan sampai aku pun juga nggak tahu kalau ternyata base yang aku jalani untuk yang namanya pertama kali join di maskapai aku itu adalah di Saudi Arabia atau di Jeddah guys base-nya. Bener-bener blank aja guys. Jadi kayak emang aku itu mengikuti interview untuk, dalam arti pada saat itu aku benar-benar mengikuti yang namanya lowongan pekerjaan itu memang pure aku ingin yang namanya belajar atau mengaktualisasikan diri aku untuk yang namanya interview atau mengikuti proses interview terutama di sebuah perusahaan asing. Terus aku tuh awalnya sempet nge-reject suggestion mama aku untuk yang namanya bilang coba untuk apply di maskapai aku ini. Jadi aku sempat bilang, aduh mah, jadi pramugari kayaknya nggak mungkin deh, karena kan aku tuh nggak cantik, aku tuh nggak yang tinggi, aku tuh nggak langsing. Pokoknya banyak banget deh kata-kata underestimate yang aku tunjukkan untuk diri aku sendiri, yang sebenarnya itu tuh nggak boleh ya guys. Tapi yang namanya kita tuh pribadi pasti merasa
melihat diri kita itu adalah semua serba kekurangan, bukan hal-hal yang lebih yang ada di diri kita. Jadi itu bener-bener apa ya? Bener-bener aku tuh kayak nggak terbelesit even atau apa ya kepikiran untuk yang namanya menjadi seorang pramugari itu guys. Terus aku sempet dong yang namanya beberapa kali mama aku minta aku untuk yang namanya kirim lamaran, tapi aku bener-bener nge-reviews, aku bener-bener yang bilang oh iya mah ya, enggak aku nggak mau. Sampai ketiga kalinya itu aku inget banget, 3 hari sebelumnya, 3 hari menuju yang namanya closing date untuk submit application di maskapai tempat aku bekerja. Jadi itu 3 hari sebelum yang namanya close untuk yang namanya submit application itu, mamaku sempat ngomong sama aku lagi, terus kayak bilang, kamu yakin gak mau coba aja udah gak apa-apa, kan ini bukan berarti kalau kamu gak bisa atau gimana, bukan berarti kamu itu jelek atau kamu itu gak mampu. Terus aku mikir dong, ya udahlah ya aku coba aja, karena aku tuh jujur aku suka banget yang namanya bahasa Inggris guys. Nggak tahu kenapa aku dari zaman aku SMP aku tuh suka banget yang namanya belajar bahasa Inggris. Kayak apapun itu aku suka banget yang namanya belajar bahasa Inggris. Jadi kayak aku ngerasa oke, mungkin ini suatu challenge buat aku pribadi kali ya, untuk yang namanya untuk yang namanya mengaktualisasikan diri aku, mencoba untuk lebih berani yang namanya conversation dalam bahasa Inggris. Ya pokoknya pada tahun itu aku kayak ngerasa oke, ini tuh challenge buat aku untuk membuktikan mungkin bahasa Inggris aku apakah sudah cukup baik atau memang harus lebih banyak belajar lagi. Jadi tuh kayak begitulah guys yang ada di pikiran aku saat itu. Ya udah dong, aku buat lamaran CV aku. Terus tahu gak sih guys, yang namanya aku kirim lamaran itu bukan yang namanya via email atau yang namanya apa ya, datang langsung ke sana. Jadi aku tuh bener-bener submit aplikasi aku itu melalui yang namanya via kantor pos guys. Kebayangkan udah 3 hari lagi menuju yang namanya tutup submission, terus aku baru yang namanya ke kantor pos dan aku submit lamaran aku. Sampai aku inget banget, aku tanya sama bapak-bapak di kantor pos itu, aku tanya, Pak ini sampainya sehari kan? Terus kata dia, iya mbak, ini 1 hari kok sampainya. Ya oke, pokoknya ini harus sampai ya besok ya. Karena lusanya tuh udah bener-bener tutup submissionnya, jadi udah bener-bener closing date-nya gitu guys. Ya udah, akhirnya aku submit dong lamaran aku itu via kantor pos. Kebayangkan guys, kantor pos rasa kayak ngirim surat cinta. Setelah beberapa hari aku submit yang namanya CV aku itu via kantor pos ya guys, aku sih sempat yang namanya kepo sama kayak ngerasa kok aku belum ada yang namanya panggilan ya, atau belum ada yang telepon aku atau kasih tahu aku kalau misalnya aku harus datang untuk yang namanya interview atau segala macam atau menuju proses selanjutnya. Jadi bener-bener sempet penasaran juga sih, kayak sempet kepikiran juga, oh mungkin aku belum masuk kriteria mereka kali ya. Jadi kayak berusaha untuk yang namanya berbesar hati aja, untuk yang namanya bilang berdiri sendiri kalau seandainya memang aku kalau misalnya seandainya memang nggak ada yang namanya lanjutan, atau dalam arti aku nggak ada panggilan untuk langkah selanjutnya, ya udahlah, anggap aja berarti memang belum rezeki aku. Ya hampir beberapa hari, almost seminggu kali ya guys berlalu ya, semenjak aku last submit CV aku di kantor pos itu. Terus nggak lama ada yang telepon aku ke rumah. Kebetulan yang ngangkat saat itu mama aku guys, karena aku pada saat itu aku masih kuliah. Mama aku yang kasih tahu aku kalau misalnya aku itu harus datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk yang namanya interview. Waduh, sempat yang namanya bingung juga sih interview. Waduh, gimana ya ini ya, antara happy-nya itu dalam arti wow, aku bisa juga nih masuk ke langkah selanjutnya. Tapi sempat agak jiper juga sih guys. Jiper itu dalam arti aku kan ngerasa aku nggak punya yang namanya informasi apa-apa tentang pramugari atau yang sama sekali. Guys, aku bener-bener blank tentang dunia pramugari. Aku cuman ingat pada saat itu waktu SD, aku sempat main ke rumah temen aku, dan tetangga temen aku itu kebetulan adalah seorang pramugari di perusahaan maskapai BUMN di Indonesia.
Jadinya tuh aku kayak ngerasa cuman itu aja dah yang aku tahu yang namanya pramugari. Ya sempet sih ngelihat dia tuh kayak ngerasa wow cantik banget gitu, tapi other than that kayak udah lupa aja kalau untuk yang namanya flashback ya guys. Oke, aku lanjutin lagi nih ya.